Sementara itu sekutu Iran, Cina menolak sanksi ekonomi yang akan dijatuhkan Amerika Serikat, di mana Cina tegaskan kerjasama dengan Iran dibutuhkan dan tidak akan mundur meski di bawah ancaman Amerika. 中方已多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。经济战极限施压无助于解决问题，只会进一步激化矛盾冲突。 造成风险外溢，扰乱全球的经济金融秩序，损害他国正当权益。当务之急是推动局势降温，尽快回归对话谈判轨道。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。中国同伊朗的合作始终在国际法的框架内进行，不应受到干扰破坏。 中方正密切关注相关的动向，将采取一切必要措施，坚定。 Kelangkaan bensin meluas di Iran akibat blokade berkepanjangan. Antrian panjang terjadi di Teheran, Mashhad, dan Kerman. Kelangkaan bensin terjadi di berbagai wilayah di Iran. Warga harus antri panjang untuk mengisi bahan bakar. Kelangkaan bahkan terjadi di kota-kota besar seperti Teheran, Mashhad di bagian timur laut, dan Kerman di bagian tenggara Iran. Hingga saat ini Iran belum memberikan penjelasan resmi tentang alasan langkanya bensin di sana. Blokade pelabuhan Iran diduga menjadi salah satu alasan langkanya bahan bakar di Iran. Dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei kembali muncul ke publik. Kali ini Mojtaba memimpin sesi kajian akademik keagamaan. Media Iran pertama kali merilis kegiatan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Mojtaba hadir dan memimpin sesi kajian keagamaan. Di sesi ini Khamenei menjelaskan sejumlah hal, diantaranya kepemimpinan Islam dan bagaimana menjaga martabat. Ini adalah pertama kalinya Mojtaba muncul terbuka di depan publik. Sebelumnya Mojtaba hanya terlihat hadir dalam acara internal saja. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Syed Asim Munir bertemu dengan pejabat tinggi Iran di Teheran. Pertemuan ini adalah upaya lanjutan memulai lagi diplomasi yang sempat terhenti antara Amerika dan Iran. Delegasi Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Keduanya disambut di Teheran dengan beberapa pejabat tinggi Iran, yakni Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Kunjungan Pakistan ke Teheran ini sekaligus menandai babak baru terbukanya kembali hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran untuk perdamaian. Negosiasi Iran dengan Oman terus berlangsung. Kali ini mereka bertemu membahas masalah Selat Hormuz. Ya, seperti inilah aktivitas Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi di Teheran. Keduanya bertemu membahas terkait Selat Hormuz dan negosiasi lanjutan. Pertemuan di Teheran ini membahas hubungan bilateral, jalur transit, membahas juga keamanan di jalur perairan strategis yang memisahkan Iran dan Oman. Oman sudah berulang kali berperan sebagai perantara dalam kontak yang melibatkan Teheran dan Washington. Lalu di tengah ancaman Amerika Serikat dan Israel, Iran mencoba menjalin komunikasi terhadap negara tetangganya seperti Oman dan Pakistan. Hubungan Iran dengan negara tetangganya di Timur Tengah terus sempat memanas terutama dengan Uni Emirat Arab dan Qatar. Konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat hubungan sejumlah negara di kawasan terus memanas. Iran terus mendekati negara-negara tetangganya. Pakistan dan Oman menjadi negara yang terus berperan penting dalam negosiasi yang dilakukan antara Iran dengan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pertemuan dengan Oman juga membahas Selat Hormuz. Kedua negara pun terlihat sepakat untuk menyediakan jalur khusus untuk bisa dilewati kapal atas izin keduanya. Iran juga merangkul Yaman serta Irak sebagai sekutunya. Sementara itu hubungan Iran dengan negara Timur Tengah lainnya terus memanas. Iran berkali-kali menyerang situs-situs militer Amerika Serikat yang berada di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Amerika Serikat bersiap menerapkan sanksi ekonomi untuk Iran. Namun Qatar menegaskan diplomasi jadi satu-satunya konflik Amerika Serikat dengan Iran.
بالنسبة لنا في إطار المفاوضات نحن اتصالاتنا مستمرة مع الأطراف لضمان العودة إلى المفاوضات، وقلنا منذ اليوم الأول طبعا أن أي تصعيد سيكون ضحيته المنطقة بأكملها بل العالم بأكمله في ظل الظرف الاقتصادي الحالي الذي نشهده. ولكن من ناحيتنا طبعا قطر مستمرة في اتصالاتها وجهودها، وليس لدينا من جديد ليتم إعلانه في هذا الإطار. بالنسبة للتصريحات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، كما تعلمون نحن في دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. Sementara itu negara-negara di Timur Tengah membentuk Fakta Pertahanan Bersama di Mekah. Perjanjian ini telah ditandatangani Arab Saudi, Pakistan, Turki pada 7 Agustus lalu. Ketiga negara sepakat membentuk pertahanan kolektif yang artinya bila menyerang satu negara anggota berarti juga menyerang negara anggota lainnya. Tim Liputan melaporkan. Di tengah perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran berhasil membangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dekat Teheran. Tak hanya itu, Iran juga berhasil membangun 107 pembangkit listrik lainnya dengan kapasitas 600 megawatt. Iran resmi mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya terbesarnya di kota industri Samsabad, zona industri terbesar Iran di Tenggara Teheran. Fasilitas berkapasitas 95 megawatt ini diresmikan oleh Presiden Masoud Pezeshkian. Proyek ini terdiri dari 2 unit dibangun di lahan seluas 147 hektar dalam waktu kurang dari 9 bulan. Iran juga membangun 107 pembangkit listrik tenaga surya di 31 provinsi Iran dengan total kapasitas mencapai 600 megawatt. Kini kapasitas energi surya di Iran melonjak 20 kali lipat dari 23 megawatt menjadi 400 megawatt hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kabar duka datang dari dunia musik internasional. Penyanyi legendaris country Dolly Parton meninggal dunia pada usia 80 tahun. Ya, ini dia Dolly Parton. Informasi yang kami dapatkan, Parton meninggal dunia di Nashville, Tennessee pada hari Selasa 25 Agustus. Setelah perjuangan singkat melawan kanker. Ya, dirinya merupakan penyanyi, penulis lagu, aktris, filantropis, merupakan tokoh musik country yang paling berpengaruh di Amerika bahkan dunia. Dengan karir yang membentang selama dekade dan sejumlah lagu hits termasuk Jolene, 9 to 5 hingga I Will Always Love You yang dipopulerkan oleh mendiang Whitney Houston. Sementara itu, bendera Amerika Serikat dikibarkan setengah tiang di Gedung Putih setelah Donald Trump, Presiden Amerika, memerintahkan penghormatan nasional atas berpulangnya Dolly Parton. Rekaman memperlihatkan bendera-bendera Amerika berkibar setengah tiang di atas Gedung Putih di Washington DC. Pengibaran meliputi gedung-gedung federal, pos militer, kedutaan besar, konsulat hingga fasilitas pemerintah Amerika lainnya di luar negeri. Trump mengumumkan penghormatan itu setelah mendengar kabar wafatnya Dolly Parton dengan menggambarkan kepergiannya sebagai kehilangan yang nyata bagi jutaan orang. Usai sudah Sindo Prime hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube kami Sindo News atau Sindo Podcast. Anda bisa lihat juga di portal kami sindonews.com. Terima kasih banyak pemirsa, semoga saja semua persoalan Anda ada solusinya dan kita semuanya makin sejahtera. Amin dan sampai jumpa.